Bilang Hernando, kiper-kiper Liga 1 aja. Sampai kiper-kiper Liga 1 udah jauh banget. Selamat datang di Tackle 2 Kaki, bahas bola sampai kartu merah bareng sama gue Haikal di sini. Jadi ini adalah episode pertama dari Tackle 2 Kaki presented by Kickers Media. Kenalin, nama gue Haikal. Jadi di sini kita akan ngomongin seputar bola pokoknya ya. Dan gak gue sendirian aja, gue di sini bareng sama dua pandit baru dari kota Solo. Itu ada Bang Yosa Pradipta, aka Bang Dip, dan juga ada Mas Gembong Prasetya. Gue Dipta dan gue benci MU. Gue MU dan gue benci Dipta. Gue benci dua-duanya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita soal timnas Indonesia yang melawan tadi malam ya, tadi pagi melawan Arab Saudi, kita juga mau ngasih tahu kalau Kickers Media juga punya community. Jadi misalnya teman-teman yang nonton ini mau ikut komunitas kita, main bola bareng gitu ya, kita juga ada open play, ada trofeo juga. Jadi kita ada dua program, Kicks and Chill, itu kita main open play, jadi bener-bener timnya nanti di random semua. Terus nanti kalau mau ya agak intensitasnya agak naik dikit ya, kita main di sparring game Kicks Night. Jadi lu boleh join di mana aja. Kalau lu punya tim, lu mau Kicks Night sama kita, Boleh. welcome banget kita. Iya. Oke, sekarang kita langsung ngomongin timnas Indonesia versus Arab Saudi, karena pertandingan kemarin itu jadi salah satu key point sih dari Sintayong. Pemain-pemain yang orang bilang ini pemain luar negeri, bukan dari Indonesia gitu, tapi dia membuktikan bahwa mereka tuh sangat cinta dengan Indonesia. Apalagi permainan Martin Paes kemarin. So far kalau gue sebagai penjaga gawang juga itu mainnya bagus banget sih. Tapi gue nggak tahu nih, kalau dari lu sendiri Mas Dip gimana? Kalau Gua ngelihat kemarin tuh ada satu momen Martin Paes tuh ngegocek pemain Arab kan dengan Cruyff. Itu signature move-nya Johan Cruyff kan, Cruyff turn itu kan, dan itu oke banget, dia pede banget. Cuman yang kedua kan dia coba gocek lagi, cuman blunder jadi penalti. Buat gua itu ngelihatnya dia cuman tes ilmu doang, gabut dia kayaknya. Tapi emang itu happen sih, maksudnya kiper ketika disuruh build up dari belakang gitu, terus gak ada opsi umpan, pasti dia bingung gitu. Iya, dia masih benar. tetap still nyari kayak opsi umpan yang masuk akal gitu. Itu sama kayak Manchester United ketika Andre Onana pertama kali datang ke MU. Karena Maguire ya. iya, karena backnya itu belum siap untuk build up play. Dan kemarin tuh gua ngelihat kayaknya belum siap juga untuk build up play ya. Mungkin JHS lah bisa ngajarin teman-temannya ya. Sebenarnya kalau back Martin Paes sebenarnya udah kebantu sama tiga pemain ini, harusnya bisa build up play banget, karena Verdong tuh walaupun bukan CB murni, dia kan LB harusnya. Iya. Dia tuh secara build up dia harusnya bisa, tapi karena dia emang diposisikan kemarin di CB, jadi ya agak ketahan build upnya. Rizky Ridho di Persija sangat build up banget, dibantu sama Kudela di Persija. Nah, JIJ jelas di Venezia apalagi. Makanya Martin Paes nih mungkin lebih ke ini ya, apa kemarin namanya, ya adaptasi aja sama tiga back baru ini. Dan juga itu di babak kedua, gue lupa menit berapa, itu ada satu tendangan Arab kan. Dia sebenarnya nggak ngarah gawang, tapi tipis di samping tiang gawang kan. Tapi Martin Paes itu dia terlihat dia nggak ngambil resiko sama sekali, dia tetap loncat dan tetap ngambil. Ya mungkin sorry Hernando, mungkin banyak yang bilang kalau Hernando tuh dia pendek. Tapi memang di match ini terbukti kan gimana tinggi badan seorang kiper itu bisa Iya, itu ngaruh ya. meningkatkan reach-nya dia untuk itu. Ya meskipun itu memang nggak ngarah gawang, cuman itu kan bahaya kan. Mungkin Martin Paes ngelihatnya dia nggak ambil resiko, dan ya gua oke banget sih, gua debutnya Martin Paes semalam gua puas banget. Tapi kalau menurut lu gimana Mas Pras soal pertandingan Martin Paes kemarin? Apalagi kan kita akhirnya udah punya nih kiper yang pede untuk build up gitu. Ya kalau gue sih lihat dia kemarin mainnya tenang banget, sumpah. Tenang banget ya. Jauh banget sama gue nggak usah bilang Hernando, kiper-kiper Liga 1 aja. Sampai kiper-kiper Liga 1 udah jauh banget, terlalu jauh ya. Makanya kenapa Sintayong sangat pengen banget Martin harus Paes. banget kan sampai nungguin ininya dulu kan, sidang isbat. Dicas ya. Sidang casnya dulu tuh. Baru maksudnya kalau nggak butuh banget, ngapain sih ngambil Martin Paes, harus sidang dulu segala macam. Tapi di sini kebukti langsung kelihatan. Ternyata emang
kualitasnya Martin Paes terlalu jauh sama kiper-kiper yang main di Liga 1, terlalu jauh. Tapi lu kasihan sama Hernando dong. Kayak Oh Pandit enggak, yang kalau kasihan enggak. Tapi menurut Harusnya gua sih kalau beruntung sebagai banget menurut Hernando dia harusnya lebih ini ya, harus profesional dan kompetitif. Dan jujur kalau menurut gue beruntung sih Hernando Dapat duetnya sama Martin Paes. Maksudnya bener. iya kompetisi sama Martin Paes pasti dia ningkatnya jauh banget. Iya. Sama kiper lokal nanti. Di tim ke top tim Eropa sekalipun ya, setiap posisi itu pasti selalu ada 2 orang pemain top yang bersaing di sana. Ya. Jadi buat gua ngeliat di pos penjaga gawangnya timnas Indonesia dengan persaingan Hernando, terus ada si Martin Paes ini bakal ngebantu satu sama lain untuk meningkatkan kualitas penjaga gawang. Jadi kalau buat Indonesia ya ini pilihan terbaik buat mereka. Oke. Sama ini sih, kalau yang gue bingung malah Sintayong kenapa harus manggil 4 kiper. Iya sih. Mungkin untuk belajar kali. Karena yang debutnya Martin Paes kan awalnya tuh di lawan Arab Saudi dia belum bisa. Belum bisa. Awalnya belum bisa. Tapi kan akhirnya bisa dan Ternyata setelah sidang dan segala macam lain-lainnya itu akhirnya dipercepat lobby-lobby dari Erick Thohir mungkin ya. Iya, jauh banget dari itu. Ya jadi itu kayaknya pemain ke-12 kita malah dia harus Keren Pak Erik. Maju Pak Erik. Wah, mantap. Tapi tadi kita oke lah, kita ngomongin Martin Paes gitu. Tapi kalau ngomongin overall permainan dari timnas tadi malam melawan Arab Saudi, gimana ini seri rasa menang atau seri rasa kalah sebenarnya dari timnas? Sebenarnya kalau sebelum pertandingan ya, kalau dengan ngelihat hasil seperti ini sih, gue bakal bilang ini seri rasa menang. Cuman gue pribadi ngerasa ini adalah seri rasa kalah karena sebenarnya Indonesia bisa menang. Bisa menang ya? Bisa menang banget. Cuman ya memang setelah golnya Sandy Walsh itu Indonesia agak turun dan Arab mulai keluar kan. Apalagi mulai menit 40-an, 30-an akhir sampai selesai itu Indonesia dikurung habis-habisan. Iya. Tapi ada 1-2 peluang yang itu sebenarnya bisa jadi gol. Harusnya. Iya, cuman permasalahan lagi mungkin ini masalah fisik ya. Jadi permasalahan fisik itu mungkin yang jadi PR. Kalau mungkin dia fisiknya oke, dia bisa siapa si Marcelino ya atau siapa itu yang lepas umpan ke strike ya? Strike itu Strike ya. Ragnar. Ya itu Menit ya. 8. Ya. Menit 88 kalau nggak salah itu ya. Si lemes. Itu kan dia umpannya kan nggak sampai kan. Tapi gue juga nggak bisa nyalain strike juga karena emang udah itu menit berapa dan 90 menit. iya. Ya, Dan dia 90, ngejar. 9. Kalau kata coach dia tuh ngejar pantat hampir seluruh panjang pertandingan. Dia etos kerja dengan luar biasa. Jadi ya mungkin fisiknya sih. Kalau fisiknya lebih oke bisa menang. Tapi 1 poin is a good enough. Yeah. Karena gue ngelihat pergantian pemainnya si Sintayong itu yang gue respect. Mungkin banyak orang yang bilang kalau pergantiannya kurang bagus, tapi dengan menarik Ivar Jenner yang dia seorang gelandang pertahanan ditarik digantikan oleh seorang Egy Maulana Fikri ini kan ngasih tanda kalau si Sintayong ini datang ke Arab dia tuh nggak nyari untuk 1 poin, dia datang untuk 3 poin. Jadi buat gua ini seri rasa kalah karena Indonesia meskipun kita ranknya di bawah kita sebenarnya bisa menang pertandingan semalam. Tapi Kalau gue gue coba lihat sih ini ya, apa namanya? Satu aja dong, jangan dua-duanya. Banyak Kayak orang wartawan ya, Ini wartawan aja. Nah, kalau gue banyak orang bilang yang hebat itu Arab karena bisa nahan imbang Indonesia. Wah, yoi. itu Iya. netizen Indonesia Iya, iya. bangsat juga itu ya. Hebat banget ya Arab bisa nahan imbang King Indo. Yoi, gue setuju. Walaupun posisinya emang kalah jauh 76-24 kalau nggak salah. Murung banget sih emang Arab. Tapi emang kalau gue bilang di babak pertama efektif. Yes. Counter attack-nya efektif. Iya. Setuju nggak? Iya, setuju gue sih. Efektif, tiga orang doang loh yang nyerang. Iya. Serangannya Indonesia tuh kalau kata gue jauh lebih berbahaya daripada Arab. Oh iya benar, ya. Gue bilang kenapa Indonesia pantas menang sebenarnya. Iya, secara counter attack tuh secara permainan efektif Indonesia. Striker 3 tuh kerja semua nih, kerjanya bagus. Orat Mangun, strike sama Witan jalan. Iya. Nah begitu babak kedua emang ketika beberapa pemain diganti, terutama pemain yang main di Liga 1, Yes. kayak mungkin fisik sama demam panggungnya masih kelihatan jauh. Ferrari. Visi bermain juga enggak. Ya, kecuali Rizky Ridho ya, karena Rizky Ridho itu emang harusnya abroad. Oh iya udah overseas sih dia. Itu harusnya abroad itu. Abroad. Gue setuju. Itu harusnya abroad. Nah begitu dia diganti Ferrari, ya polisi sih. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, bagus. Iya.
Cuman kualitasnya sama Rizky Ridho emang harus ditingkatin karena Rizky Ridho bertahan bisa, build up bisa. At least level di bawah satu level gitu ya. Iya, masih bisa ngejar lah levelnya. Makanya Harus begitu. kayak Rizky Ridho tuh harus abroad. Nah, begitu yang diganti pemain-pemain yang gitu, agak menurun. Apalagi pas Asnawi ya di kanan juga itu Iya. keserang mulu kan kirinya sih. Iya. Kanannya timnas ya. Kanannya timnas ya. Nyerangnya Arab tuh kebanyakan dari sisinya Asnawi. Asnawi sama Ferrari. Iya, Asnawi ke Ferrari karena mereka tahu di kiri udah agak berat nih, ada Verdong, Nathan Nathan Sama Shane Patinama. sama Shane ganti babak kedua masih kuat, Iya. masih oke. Begitu ke samping ke satunya agak susah. Ya Asnawi abroad iya, cuman levelnya di abroad itu masih agak kurang menurut gua. Iya. Dan Asnawi dengan permainannya dari dulu ya Ya otot aja. otot, emang main otot Iya. dari dulu. Dan emang sebenarnya dia cocok untuk main di babak kedua menurut gue ya. Stamina abis dia yang neken terus Iya sama khusus. bener. Tapi emang ya susah mau gimana lagi ya. Emang Sama Sananta agak juga Sananta. nyari susah, agak susah tuh nyari striker yang murni striker bisa bagi bola, bisa ngajak lari back untuk teman-temannya masuk. Iya. Agak susah tuh. Karena gini nih, kayak misalnya contoh di X tuh rame, gue denger dari lu dan gue sempet baca juga Rafael Strike. Itu kan sempet di caci maki kan. Gara-gara nggak diganti-ganti nih Sintayong, gitu-gitu segala. Tapi kalau menurut gue punya point of view lain sih soal Rafael Strike karena dia salah satu tipikal striker yang kayak kalau bisa gue bilang itu kayak Firmino. Karena dia tuh bukan killer tapi dia lebih ke Pelayan. Tuan tuh pas gitu kan kayak kemarin ya kayak golnya lawan Ragnar Mangun kan itu passingnya Rafael Strike ke Witan gitu yang bagus banget menurut gue visinya. Jadinya ya mungkin Sintayong ngelihat Ramadan Sananta atau mungkin Hoki itu masih belum bisa levelnya kayak Rafael Strike gitu. Itu masalah ini aja sih, masalah strategi pelatih berarti ya. Iya kan, mungkin dia lebih menginginkan Orat Mangun sama Witan yang killing the game gitu ya. Ya kalau lo tadi nyinggung masalah Firmino dengan dia sebagai pelayan ya, gua bisa setuju juga. Tapi permasalahannya di Liverpool adalah killer mereka, goal getter mereka itu ada di sayap kan. Iya. Nah, sedangkan di timnas itu yang gua lihat, Orat Mangun itu punya skill untuk ngekill, kill the game dia punya. Masalahnya satunya. Ya, yang di kanannya ini masih belum ada antara mungkin Marcelino atau Witan. Gua harus akuin Witan tuh bagus. Muatannya As a team ya, as a team dia bagus karena dia banget dia sih ya. ya tim player banget, dia bekerja sangat keras sekali menutup ruang. Ya. Dan Marcelino dia punya kemampuan untuk kill the game juga sebenarnya, untuk menyerang juga. Tapi ya mungkin ini yang pasti Sintayong lebih tahu lah ya dengan komposisi tim yang dia miliki. Kenapa Rafael Strike nggak diganti? Karena belum pingsan. Iya sih. Itu kalau dia pingsan baru ditarik keluar sama Sintayong. Cedera lah, kalau nggak cedera ya, tapi amit lah. BTW gue liat kemarin dianggapnya ini ya orang Mangun ya. Yang Iya. secara FIFA ya. Udah. Orang Mangun ya. Itu kan di sosial media berantem tuh Orat Mangun sama Sandy Walsh berantem secara kekeluargaan, bercandaan kan. Gua suka banget sih dengan ngelihat bercandaannya Sandy Walsh sama Orat Mangun itu yang dia bilang this is my goal, dan itu kan menunjukkan kalau di internal timnas tuh mereka tuh sangat akrab sekali kan. Akrab ya, emang mereka bermain untuk Indonesia bukan untuk main dirinya Iya. sendiri. Kalau lu nggak ada tanggapan soal tadi? Strike. Nah strike ini gue lihat emang satu-satunya striker yang bisa yang tadi gue bilang nyari perhatian lawan. Narik Narik juga perhatian orang. lawan, handling ballnya Lumayan. gue bilang lebih lumayan daripada striker-striker Indonesia yang dipanggil. Iya, Hoki, Dimas Ramadan. Derajat, Hoki, Ramadan Sananta. Oke, Jauh ya. tipe kill kalau dilihat dari skill Ramadan Sananta tipe killnya lebih tinggi daripada striker-striker lainnya. Tapi untuk khusus handling ballnya paling bagus strike. Nah, Narik back lawan. Narik back lawan, handling ballnya, Visinya. nahan bolanya, visinya. Narik cewek juga supporter tuh. Oh ya. Ganteng. Strike tuh ganteng, Bro. Ganteng sumpah. Gue ketemu yang pas main di U23 di Solo ya. Ganteng banget aja. iya itu kalau Rafael Strike skillnya mentok tuh ya, jadi pemain FTV sih. Iya, artis. Tapi kalau lu ngeliat permainan timnas tadi deh ke lawan Arab Saudi, yang menurut lu harusnya dapat spotlight paling gede siapa? Kalau gua sebenarnya JHS ya, karena ini pertandingan pertama JHS sebagai kapten dan gua ngelihat JHS itu ternyata memang dia tuh nggak cuman punya leadership,
nggak natural born leader, tapi dia punya skill lead by example. Jadi dia ngasih contoh ke teman-temannya, apalagi Rizky Dodo tuh berapa kali tuh dimarahin, ditempelengin sama Buang lah, dia malah JSS. Itu dia. Buat gue itu penting banget ya, karena di belakang itu harus ada sosok commandingnya biar tidak blunder. Jadi gue ngelihat spotlightnya tuh orang selalu bilang Martin Paes oke, MVP iya. Iya, Martin Paes ya. Tapi jangan lupa, ini pertandingan pertama Jay Itzes juga sebagai seorang kapten dan dia menunjukkan kualitas back level Serie A. Itu kelihatan banget. Dan gak cuma dia yang bersinar sendirian, tapi dia ngebuat Calvin Verdong sama Rizky Ridho itu bermainnya juga bagus banget. Verdong itu bukan center back loh. Tapi dengan arahannya Jay Itzes, itu dia bisa menjadi center back yang bagus juga. Ya memang di pertandingan lawan Arab Saudi kemarin Calvin Verdong itu nggak kelihatan eksplosivitasnya kayak orang bilang tuh Carvajalnya Indonesia kan, dimana dia punya eksplosivitas untuk menyerang ya karena memang dia disiplin. Gue yakin dia dimarahin sih. Mukanya mirip. Ya, tapi gaya mainnya juga sih mirip juga. Gue yakin dia dimarahin sama Itzes tuh. Wih jangan naik-naik gue. Kan dia disiplin banget kemarin. Ya itulah yang kalau gue sorotin Jay Itzes. Tapi historinya selama JJ main Indonesia belum pernah kalah. Yes. Gitu. Dari lawan Vietnam menang dua kali. Terus pas yang pertama kan lawan Irak memang nggak main. Terus habis itu Filipina main menang. Ini imbang. 4 kali main JJ nggak pernah kalah Indonesia. Dan gue ngeliat JTZ di timnas tuh kayak Van Dijk bro. Iya nggak? Iya nggak? Dia nggak suka pandai. Nggak, tapi jujur iya nggak? Iyalah bro. Dia dia tuh lead by example gitu loh. Dia tuh seorang pemain bertahan yang lengkap ya. Dia itu composure-nya bagus banget, dapet banget. Wah, setuju kalau dia pandai. Dan gue jujur seneng banget Itzes jadi kapten menurut gue dibanding Asnawi atau Ridho. Iya kan? Lebih bagus lah untuk jangka panjang tuh Itzes oke sih. Sebenarnya kalau pemilihan kapten, gue sebenarnya ada dua JJ sama Tom Haye. Kenapa? Karena Tom Haye di sini JJ yang mengatur di belakang, tapi Tom Haye yang mengatur keseluruhan depan dan belakang. Memang kayak yang cuma 2 orang itu yang mungkin sekarang pantas buat jadi kapten timnas sementara ini. Tom Haye emang jago banget sih anjir. Bapak-bapak fan football tapi jago banget itu orang asli. Itu kalau ada bapak-bapak fan football, perutnya gendut, kaos kaki pendek, sepatu hitam. Tapi putih tadi ya. Iya, kemarin sepatu putih. Tapi mainnya jago parah. Dia bisa nge-switch dari ini pindah lihat orang, pindah kanan, pindah kiri. Matanya lebar banget ya ini. Iya, dia screening bola bagus banget semua. Kalau ngomongin Tom Haye itu kan gue juga beberapa minggu belakangan gue ngeliatin pertandingan dia di klubnya di Belanda ya, yang sebelum dia free transfer ini kan. Ya. Itu dia tuh gue ngeliatnya tuh sosoknya tuh kayak Pirlo. Jadi gelandang yang flamboyan, yang elegan, yang jalan kaki doang, tapi emang jago banget itu orang. Tapi ketika dia main di Indonesia, lihat nggak waktu dia di GBK? Work rate-nya jadi tinggi. Iya, gue kaget asli. Asli itu orang kayak Memphis Depay tuh di klub tuh biasa aja. Tapi kalau di klub tau-tau di timnas tau-tau jago sama. Lagi di MU kan, Memphis Depay MU nih ngomongnya. Iya. Jelek dong, nomor 7 lagi. Lu benci MU juga ya? Semua pemain dikasih nomor 7 MU jelek. Dari Ronaldo. Iya. Jadi menurut gua senang banget ngelihat Tom Haye dengan work rate sebagus itu. Dia mau ngejemput bola ke belakang, dia bahkan mau untuk ikut bertahan nekel ke belakang. Kan ada beberapa momen tuh dia yang benar-benar tuh bukan sama pemain Arab di dekat kotak penalti, bahkan di dalam kotak penalti kan. Itu nunjukin kalau dia memang ini tuh udah ini bro. Mereka tuh orang Indonesia bro, udahlah. Stop masalah naturalisasi dan sebagainya. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Indonesia bro. Dan gua highlight Tom Haye kemarin kelihatan dia nggak maksimal menurut gua. Itu bukan Tom Haye yang gua kenal, yang biasanya yang bisa jago banget. Mungkin karena faktor kelelahan ya. Karena gua kemarin sempat ngelihat story-nya timnas, Sandy Walsh bilang it's very hot. Sandy Walsh itu bilangnya lagi summer, lagi panas-panasnya ya. dia katanya. Apalagi Tom Haye kan dia terbiasa dengan iklim Eropa kan ya, mungkin dia nggak terbiasa dengan panasnya Arab malam itu, jadi ya is okay. Gue setuju masalah Tom Haye. Dan masalah JHS lu setuju dia jadi kapten? Setuju banget emang. Tadi gue bilang kalau nggak JHS, Tom Haye itu memang 2 orang itu yang saat ini yang menurut gue Sangat layak jadi kapten. Tapi buat
informasi aja, dia setuju nih JHS jadi kapten di timnas, tapi dia nggak setuju Virgil van Dijk jadi kapten di Liverpool loh. Aneh. Gue gak setuju Virgil van Dijk jadi kapten di timnas Indo. Iya Pak, karena bukan main Indo. Betul. Iya kan. Tapi menurut kalian ini gak sih Tom Haye sama Ivan Jenner harusnya nggak main bareng? Kalau gua menurut gua harusnya Ivar atau Nathan tuh salah satu sih. Harusnya kirinya tetap Verdong, tengahnya nanti Hapner. Ivar Jenner sama Tom Haye itu semalam itu masih bisa ngelengkapin satu sama lain. Jadi kelihatan mau Arab pegang bola sekalipun dia nggak bisa menghasilkan peluang yang bersih apalagi dari second ball ya, karena memang benar-benar gelandang kita nutup kan. Tapi untuk menyerang kayak tetap butuh harus ada kayak yang jadi AMF-nya itu nggak? Tahu nggak? Karena kedua orang ini kan istilahnya pivot atau ya defensif lebih ke defensif lah, yang di playmaker. Ya kalau kemarin kita boleh main 12 orang ya gue bakal masukin Marcelino sih Iya makanya. sebagai AMF-nya untuk Sebagai ngelengkapin. kreatif Ya, Iya. untuk ngelengkapin si Ivar Jenner sama si Tom Haye semalam. Tapi kalau ngomongin overall permainan timnas, lu kasih berapa? Gua akan kasih rate 7,8/10. Oke. Karena masih banyak hal yang masih bisa diimprove dari Sintayong, terutama masalah pergantian permainnya. Gue rate 2. Ya. Babak pertama 8-an lah, bisa 8,5. 2 aja. Bisa oke. Babak kedua 6. Enggak, tapi kelihatan dari babak kedua kan. Iya, tapi itu stamina kalau turun overall semua ya, sih. bukan Pas pemain Indo berarti masuk ya? Iya, Liga pas 1 nya banyak. pemain Indo yang masuk, emang rate-nya agak jauh banget. Soalnya saya kelihatan lah, kita lihat jelas babak pertama, babak kedua permainnya agak jauh sih. jauh banget. Dan emang nafsu juga Arab untuk menang sebenarnya. Iya, ya memang itu. Tapi juga kalau rata-rata ya 7 lah kalau kedua. Gue 7 juga sama lagi. 7. Oke lah, kalau tadi kan kita ngomongin timnas Arab nih, kan Selasa akan timnas melawan Australia Yes. di GBK jam 7 malam. Apa yang perlu disiapin sama Sintayong sebenarnya? Kalau gua ini kan Hapner udah bisa main kan. Jadi kemarin tuh kelihatan banget kalau timnas itu kangen banget sama Hapner ya, apalagi di babak kedua ketika Sintayong nggak punya solusi untuk memecah penguasaan dari Arab. Kan kita dikurung habis-habisan tuh. Nah, disitulah kita butuh Hapner, entah dia sebagai defensive midfielder, sebagai destroyer di sana atau sebagai center back. Kalau dia jadi center back kan dia bisa geser Verdong ke posisi naturalnya kan. Iya. Nah, jadi menurut gua lawan Australia nanti gua harap Hapner main dan gua ngerasa Hapner akan ngasih nilai tambah lebih ketika nanti akan main di ngelawan Australia. Kemarin kenapa bukan Nathan yang jadi CB ya? Iya, karena mungkin Tapi Nathan sekarang karena di bawah STY jadi lebih ke ini sih, emang ke midfield ya. lebih ke midfield sih defensif sekarang. ya, lebih defensif Walaupun midfield. emang awal dia kan LB dan lebih ke bertahan, tapi ketika dipegang STY sih Jadi emang motornya ini, jadi mesinnya Iya. Indonesia dia. Tapi gue lebih suka Nathan di posisi tengah by the way. Oh Karena iya, kemarin benar-benar. setelah Patinama masuk kan Nathan didorong ke tengah tuh kan. Dan itu kelihatan banget si Nathan lebih berkontribusi lebih banyak ketika dia berada di tengah daripada di. Dia nyerangnya juga lelet ya sih menurut gue Nathan tuh. Ya memang dia Agak- agak kenceng bro. Agak lelet dia kan. Ya belum kenceng sih. Kayaknya dia iya perlu karena sih. ball player dia bukan. Tapi dia staminanya yang banyak, makanya sih harusnya di DM dia ya. Gitu. Tuker-tukeran sama Ivar lah ya. Iya kalau terlawan Australia bener Hapner masuk nih bisa ya trio backnya nih masuk full lah full tim lah. Komposisinya Kalau gua bilang. kirinya Verdong, LCB-nya Justin Hapner. Iya tiga back. Iya, Rizal, Rizal, sama Hapner. kanannya Sandy Walsh. Kalian Sandy Walsh. Untuk babak satu ya, karena kemarin gua ngeliat Sandy Walsh itu work rate-nya juga oke banget kan. Oh, oke Mukanya banget. sama merah tuh. Iya. Akhirnya dia diganti sama si Asnawi kan. Nah, itu ya mungkin sorry buat Asnawi dan fans-fansnya Asnawi, berdasarkan match kemarin gua ngeliat Sandy Walsh masih lebih oke di posisi kanan. Mungkin Asnawi bisa balikin lagi. Jauh, Pak, jauh. Lumayan Kalau gue bilang jauh ya. lumayan jauh gitu. Jadi ya semoga sih dengan adanya Justin Hapner mempengaruhi ya. Ya, dan gue satu lagi mungkin Marcelino ya, gue nggak tahu ntar itu nanti dia menggantikan posisinya Witan atau Rafael Strike atau entah dimanapun itu. Ragnar udah harga mati harus main ya. Gue rasa Ragnar ya itu posisinya dia nggak ada. Lagi sekarang inti banget itu. Iya.
kalau nggak akumulasi pasti main itu Ragnar. Buat gua untuk sekarang belum ada contender lain. Mungkin kalau bisa dicoba juga Saint Patinama kalau mau ya. Ya, oh ya, live wingnya. Saint Menurut Patinama gua tuh Saint serang- Patinama harusnya waktunya untuk jadi penyerang sih dia. Iya, serangannya bagus kan. dia. Arhan Ada ya, Arhan mungkin untuk jadi backupnya Verdong. Iya. Tapi Australia gitu ya. Untuk skuadnya mungkin Justin Hamner bisa masuk, Verdong di kiri karena eksplosivitasnya Verdong tuh mempengaruhi lah untuk Iya. bantu Ragnar di kiri kan. Kita terakhir ketemu Australia kan pas di Piala Asia kemarin kan. Yes, Dan- Ya, memang kalah 4-0 tapi secara permainan kita bagus loh. Bagus itu. Yang di Piala Asia walaupun Ya, kita belum gua full setuju. squad tuh. Belum full squad yang istilahnya Belum ada Itses. belum ada Isis, belum ada Masih si siapa? Apa? Malaysia tuh. Jordi Amat. Jordi Amat, Bagot. masih Bagot, masih belum ada Orat Mangun, Ya. masih ya 50-50 antara pemain lokal sama pemain diaspora, Yes. pemain abroadnya. Tapi sekarang Kipernya masih Rando kiper. ya ini udah full, harusnya sih kita bisa At least empat lagi ya. enggak sih lawan Australia harusnya bisa ngambil poin penuh. Ya, jadi kesimpulannya kurang lebih mirip kan. Kalau gua kan tetap Abner harus main dari menit pertama, dia harus starter. Mungkin nanti kalau babak kedua buntu subsnya Marcelino. Nah itu Kicks, kalau menurut lu gimana nih pertandingan timnas Indonesia kemarin ya? Silakan langsung komen di bawah kalau misalnya lu punya pendapat yang berbeda sama dua pandit ini ya. Kalau misalnya ada yang lu nggak suka dimaki-maki aja. Siap kok ini ya gitu ya. Oke, gitu aja untuk episode kali ini di Tackle 2 Kaki bahas bola sampai kartu merah. Nanti kita akan ada next episode lagi. Itu aja. Gua Haikal pamit, Mas Pras pamit, Mas Dita pamit juga. And I'll see you in the next video guys. Bye.